God made me, He made everything. God loves me, He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere, and He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's Word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's Word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me, 'cause He loves me, 'cause He loves me. I've got peace like a river, I've got peace like a river, I've got peace like a river in my soul. I've got peace like a river, I've got peace like a river, I've got peace like a river in my soul. I've got love like an ocean, I've got love like an ocean, I've got love like an ocean in my soul. I've got love like an ocean, I've got love like an ocean, I've got love like an ocean in my soul. I've got joy like a fountain, I've got joy like a fountain, I've got joy like a fountain in my soul. I've got joy like a fountain, I've got joy like a fountain, I've got joy like a fountain in my soul. I've got peace and joy like a river, I've got peace and joy like a river, I've got peace and joy like a river in my soul. I've got peace and joy like a river, I've got peace and joy like a river, I've got peace and joy like a river in my soul. I've got peace and joy like a river in my soul. I've got peace and joy like a river in my soul. Mari kita siapkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang ada di sorga, kami hendak mengucapkan syukur atas segala pemeliharaanmu. Kau telah memelihara dan memberikan kami kesehatan sampai dengan hari ini. Bapa, meskipun pandemik masih berlalu, tolong Bapa, kiranya Kau persingkat pandemik ini sehingga kami dan juga dengan teman-teman satu iman bisa berkumpul kembali di sekolah minggu. Bapa, kami serahkan semua yang ke dalam tangan-Mu pada hari ini. Bantu kami untuk dapat fokus mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayat pembukaan adalah Keluaran 32 ayat 15 sampai dengan 20. Setelah itu berpalinglah Musa, lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya. Loh-loh yang bertulis pada kedua sisinya, bertulis sebelah menyebelah. Kedua loh itu ialah pekerjaan Allah, dan tulisan itu ialah tulisan Allah, ditukik pada loh-loh itu. Ketika Yosua mendengar suara bangsa itu bersorak, berkatalah ia kepada Musa, "Ada bunyi sorak peperangan kedengaran di perkemahan." Tetapi jawab Musa, "Bukan bunyi nyanyian kemenangan, bukan bunyi nyanyian kekalahan. Bunyi orang menyanyi berbalas-balasan, itulah yang kudengar." Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannyalah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Sesudah itu diambilnyalah anak lembu yang dibuat mereka itu. Dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus. Kemudian ditaburkannya ke atas air dan disuruhnya diminum oleh orang Israel. Inilah firman Tuhan. Judul hari ini adalah dua loh batu pertama yang dihancurkan. Dua loh batu pertama yang dihancurkan. Ini diambil dari buku Sejarah Penebusan Anak seri ke-7, pelajaran ke-7.
Nomor 1 besar, ketika Musa mendaki Gunung Sinai untuk ke-6 kalinya, Allah memberikan 2 loh batu yang bertuliskan 10 perintah. Anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar kan tentang pendakian kelima? Apa isi dari pendakian kelima? Masih ingat? Pada pendakian kelima, Musa, Harun, 2 anak Harun, dan juga 70 tua-tua mengadakan perjamuan bersama Allah di atas gunung. Dan kemudian di hari yang sama mereka turun gunung. Setelah itu, Allah memanggil Musa lagi untuk naik dan berkata bahwa Allah akan memberikan loh batu. Nah, inilah pendakian yang ke-6. Pertanyaannya, kapankah Musa naik? Musa naiknya keesokan harinya. Tapi kali ini dia membawa hambanya yang bernama Yosua. Yosua inilah yang di kemudian hari menggantikan Musa dan memimpin umat Israel masuk ke Kanaan. Untuk pendakian ke-6 ini, Musa ada feeling, ada perasaan kalau dia ini bakalan lama tinggal di atas. Tidak seperti pendakian yang sebelumnya yang cuma sehari-sehari. Maka itu dia berpesan kepada para tua-tua supaya untuk menunggunya. Dan jika ada masalah, tolong diurus. Jadi Musa tahu bahwa dia akan tinggal cukup lama di atas gunung. Makanya dia berpesan seperti demikian. Lalu Musa pun mendaki gunung. Awan menutupi gunung dan kemuliaan Tuhan berdiam di atas gunung. Awan menutupi gunung selama 6 hari. Dan di hari ke-7, Tuhan memanggil Musa di tengah-tengah awan. Lalu Musa pun masuk ke tengah-tengah awan dan mendaki gunung. Musa tinggal di atas gunung selama 40 hari, 40 malam dengan tidak makan dan minum apapun. Itu dicatat di Ulangan 9 ayat 9. Wah, anak-anak, luar biasa sekali ya kakek Musa ini. Usianya sudah 80 tahun. Naik turun gunung. Dan dia bahkan tinggal di atas gunung sambil berpuasa 40 hari. Berpuasa itu artinya sama sekali tidak makan dan juga sama sekali tidak minum. Jadi betapa beratnya perjuangan kakek Musa ini untuk supaya umat Israel bisa menjadi umat Allah. Yesus juga sama anak-anak. Sebelum Yesus memulai pelayanannya, dia pun berpuasa 40 hari. Nah, setelah 40 hari berlalu, sejak Musa naik ke atas gunung, Allah kemudian memberikan 2 loh batu berisikan perjanjian yang telah disiapkan Allah sendiri dan ditulis dengan jari Allah secara langsung. Keluaran 32 ayat 16 dikatakan, kedua loh itu ialah pekerjaan Allah dan tulisan itu ialah tulisan Allah ditukik pada loh-loh itu. Maksud ayat ini apa? Artinya yang menyediakan 2 loh batu itu Allah. Dan yang menulis hukum dan perintah pada 2 loh batu itu juga Allah sendiri. Ya, dengan jari Allah sendiri. Sekarang nomor 2 besar. Harun dan umat Israel membuat patung anak lembu emas dan menyembah berhala. Anak-anak, ketika Musa di atas gunung, apa yang terjadi pada umat Israel di kaki gunung? Mari baca Keluaran 32 ayat 1. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini, orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Apa yang dapat kita simpulkan dari ayat ini?
Jadi bangsa itu melihat kalau Musa mengundur-ngundurkan turun dari gunung. Apa artinya mengundur-ngundurkan? Ya, kalau dalam bahasa asli itu dianggap perbuatan yang bodoh dan sia-sia untuk menunggu Musa. Padahal Musa udah berpesan bahwa bangsa Israel harus tunggu dia. Tetapi bangsa Israel tidak sabar. Ya, tidak sabar dan merasa udah cukuplah tunggunya. Kalau ditungguin lagi, ini perbuatan ini adalah sia-sia. Anak-anak sedih sekali ya. Di saat kakek Musa lagi berpuasa, ya. Tapi umat Israel malah tidak peduli sama kakek Musa ini. Harusnya mereka khawatir. Kok kakek Musa lama sekali? Tidak datang-datang, tidak turun-turun. Ayo kita berdoa untuk kakek Musa, apa yang terjadi padanya? Harusnya seperti itu. Kemudian ada kata mengerumuni. Jadi mereka berkumpul mengerumuni Harun. Wah, ini juga kata yang sulit ya anak-anak, mengerumuni. Itu ibaratnya semut-semut mengerumuni gula. Ya. Jadi kayak berkumpul, berkelompok ya. Tetapi di dalam ayat ini, kata mengerumuni dalam bahasa aslinya itu menggambarkan orang-orang yang datang menghadap Harun dengan berkelompok sambil melawan, menuntut dan mengancam Harun. Sambil bilang, buatlah Allah untuk kami. Jadi mereka tuh memaksa-maksa Harun untuk buatkan patung. Untuk menggantikan Musa. Jadi pikiran bangsa Israel ini sangat jahat anak-anak. Mereka tidak menganggap Musa sebagai penolong yang telah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Dan yang lebih jahatnya lagi anak-anak, mereka berkata kasar tentang Musa. Mereka panggil Musa apa? Musa ini loh, Musa ini, orang ini, Musa ini. Ya, sebutan Musa ini itu perbuatan yang sangat merendahkan, yang tidak sopan kan? Coba anak-anak, kalau kalian memanggil orang yang lebih tua, apalagi yang dihormati, apalagi yang sudah tua yang seperti kakek Musa ini, apa kalian hanya sebut panggil namanya saja? Misalkan di gereja kita ada pendeta, apakah kita hanya sebut namanya saja? Kepada orang yang tua kita juga sebut namanya saja? Kepada guru-guru saja kita harus memanggil Pak, Bu, ya. Tapi bangsa Israel ini panggilnya Musa ini loh, orang ini loh. Kasar sekali panggilan mereka kepada kakek Musa ini. Mereka tidak ada rasa syukur sudah dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Akhirnya karena bangsa Israel menuntut Harun, Harun pun akhirnya membuatkan patung anak lembu dari emas. Emasnya dari mana? Kan mereka ada di padang gurun. Emasnya dapat dari mana? Kita baca Keluaran 32 ayat 2. Lalu berkatalah Harun kepada mereka, tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku. Harun bilang, mana anting-anting kalian? Anting-anting itu perhiasan yang dipasang di telinga. Jadi perhiasan-perhiasan emas dikumpulin, lalu emasnya dilebur, terus dicairkan, dilebur tuh dicairkan, kemudian dicetak menjadi anak lembu. Ya. Nah, patung anak lembu ini adalah patung yang disembah oleh bangsa Mesir. Jadi mereka meniru bangsa Mesir. Dan setelah patungnya jadi, lalu bangsa Israel pada berdansa-dansa, menari-nari, bersukaria di depan patung. Dan bahkan mereka berbuat cabul. Ya, seperti bangsa yang liar. Lalu Allah melihat perbuatan bangsa Israel ini dan memberitahukan Musa untuk turun. Allah berkata bahwa karena bangsa Israel sudah tidak taat dan berbuat menyimpang, maka Allah akan memusnahkan bangsa Israel.
Wah anak-anak, betapa sedihnya hati Musa ini. Dia udah berusaha, udah naik turun, berarti ini kan pendakian yang ke-6. Berarti udah 6 kali naik turun. Ya, plus berpuasa lagi 40 hari. Masa sia-sia begitu saja? Ya. Tahu-tahu sekarang bangsa Israel mau dimusnahkan. Nomor 3 besar, Musa memecahkan 2 loh batu dan suku Lewi mendedikasikan diri kepada Allah. Lalu, setelah Allah memberitahuan kepada Musa, Musa dan Yosua cepat-cepat turun dari gunung. Dan mereka melihat bagaimana bangsa Israel menari-nari di depan anak lembu. Lalu Musa langsung memecahkan 2 loh batu itu di kaki gunung. Anak-anak, coba kita bayangkan. Kalian itu jangan membayangkan Musa bawa 2 loh batu yang berat, ya. 2 loh batu ini berbentuk lembaran batu yang tipis. Ya, yang tipis. Kalau berat banget ya nggak mungkin juga Musa bisa bawa. Ya. Bawa aja udah susah, gimana lagi bawa sambil turun gunung. Kan nggak mungkin. Dan juga kalau terlalu berat, batunya terlalu berat dan besar, kalau dilempar juga nggak mungkin pecah kan anak-anak. Jadi kalau 2 loh batu ini bisa pecah, berarti memang dia ini lempengannya tipis. Dan juga bisa dibawa-bawa oleh Musa. Ya. Nah, coba kita pikirkan sekarang perbuatan Musa yang memecahkan 2 loh batu ini. Kenapa Musa yang udah capek-capek berpuasa 40 hari 40 malam demi memperoleh 2 loh batu, kemudian turun, kemudian dipecahkan? Apakah karena Musa itu begitu emosinya, begitu marahnya, sampai-sampai dia pecahkan saja 2 loh batu itu? Coba, misalkan kalian dikasih handphone yang baru dari orang tua kalian. Kalian suka banget sama handphone baru ini. Ini keluaran yang terbaru, mahal. Terus di sekolah kalian digodain oleh teman. Terus kalian emosi dan marah, kesel. Nah, apakah kalian akan lempar HP kalian yang baru? Paling juga buku yang dilemparkan. Mana mungkin kalian melempar HP kalian yang kalian sayangin itu, yang mahal itu. Musa juga pastinya sangat menghargai 2 loh batu pemberian dari Allah. Tapi kenapa dia harus pecahkan? Itu karena demi menyelamatkan bangsa Israel. Karena apa? Demi menyelamatkan bangsa Israel. 2 loh batu ini sebenarnya adalah kontrak perjanjian tertulis. Kontrak perjanjian tertulis. Di dunia, kalau melakukan suatu perjanjian di antara kedua belah pihak, itu mesti ada kontraknya, mesti ada perjanjian tertulis. Dan dibuatnya 2 rangkap, dibuatnya 2. Yang satu untuk si A dan yang satu lagi untuk si B. Dan dua-duanya harus tanda tangan. Ya, dua-duanya pegang kertas perjanjiannya. Begitu juga dengan Musa dan Allah. 2 loh batu ini isinya persis sama. Yang satu punya umat Israel, dan satunya lagi punya Allah. Isi perjanjiannya apa? Hukum dan perintah. Dan menurut hukum dan perintah yang tertulis pada 2 loh batu, semua orang yang menyembah berhala harus dimusnahkan. Semua orang yang menyembah berhala harus dimusnahkan. Jadi sesuai dengan perjanjian, karena bangsa Israel sudah menyembah berhala, sudah melanggar perintah, maka Allah pasti harus memusnahkan mereka, ya kan? Tetapi karena Musa buru-buru memecahkan 2 loh batu itu, maka perjanjiannya sudah menjadi batal. Ibaratnya, ya, kita udah bikin janji sama teman, ditulis di kertas. Nah, terus
kertasnya itu kita sobek. Kalau kita sobek berarti perjanjiannya batal. Ya kan? Nah, dengan 2 loh batu itu dihancurkan oleh Musa, berarti perjanjiannya batal dan bangsa Israel bisa selamat dari penghukuman Allah. Inilah maksud dari Musa memecahkan 2 loh batu itu. Jelas? Saya ulangi. Musa memecahkan 2 loh batu dengan maksud untuk menyelamatkan bangsa Israel dari hukuman Allah. Ya. Jadi di kaki gunung, ya, Musa memecahkan 2 loh batu, ya. Kemudian apa lagi yang Musa lakukan? Patung itu dihancurkan, ya, dibakar, ditumbuk, menjadi halus seperti debu, ditaburkan ke sungai, dan bangsa Israel kemudian disuruh minum air yang sudah dikutuk. Lalu Musa berkata apa di Keluaran 32 ayat 26? Keluaran 32 ayat 26 saya bacakan. Maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Nah, di antara 12 suku Israel, yang berdiri di pihak Musa ternyata hanya suku Lewi. Lalu Musa menyuruh orang-orang Lewi berjalan dari ujung ke ujung membawa pedang dan membunuh semua saudara, teman, tetangga mereka yang pada menyembah berhala. Jadi orang-orang Lewi segera taat pada perintah Musa dan membunuh 3.000 orang yang telah menyembah berhala. Wah, banyak loh, 3.000 orang. Allah sangat memuji tindakan orang-orang Lewi yang berdiri di pihak Allah, yang berdiri di pihak Musa. Dan karena itulah Allah kemudian memberikan berkat kepada suku Lewi sehingga yang melayani di kemah suci dan yang kemudian hari melayani di bait suci itu adalah orang-orang dari suku Lewi. Hari ini kalian-kalian semua yang melayani gereja pun juga adalah orang-orang Lewi rohani. Hari ini kesimpulannya apa? Lewat kematian 3.000 orang ini mengajarkan bahwa perbuatan dosa itu pasti ada upahnya. Karena mereka berdosa, maka upahnya adalah mati. Begitu juga hari ini. Ketika kita berbuat dosa, tapi karena ada Yesus yang berdoa untuk kita, maka kita bisa diampuni dosa kita. Kita tidak mati. Akan tetapi, tetap kita harus membayar harga atas kesalahan kita. Ya, misalkan di rumah, ketika kalian berbuat nakal, mungkin kalian kena rotan sama orang tua kalian, tetapi orang tua kalian mengampuni kalian. Karena itu anak-anak, marilah menjadi anak yang senantiasa dipuji Allah dengan selalu berpikir dan bertindak sesuai dengan firman Allah. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas firman-Mu pada hari ini. Ampunilah atas segala kesalahan kami ya Bapa. Bapa, kami ingin hidup dengan bersyukur dan taat kepada ajaran-Mu. Kiranya Kau membimbing kami senantiasa dan memegang kami sampai akhir. Sekarang kami hendak memberikan persembahan, kiranya Kau menguduskan persembahan syukur ini. Kami berdoa dan mengucapkan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.